Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita bertemu di konten khusus tanya jawab atau konten konsultasi ya. Baik, konten konsultasi atau tanya jawab ini adalah konten yang berisi jawaban-jawaban dari pertanyaan yang teman-teman grup Padepokan Sukma Lanang Sajati ajukan kepada saya tepatnya pada tanggal 26 Desember. Karena saya baru memiliki waktu, saya baru punya waktu sekarang, oleh karena itu formulir pertanyaannya baru saya buka sekarang ya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama enggak ada nama. Nah, 2 pertanyaan awal itu tidak ada namanya ya, jadi tidak akan saya jawab. Nah, sekarang dari Kang Mustopa. Apakah Padepokan Sukma Lanang Sajati bisa mengijazahkan jarak jauh seperti Kosam dan lain-lain? Dan apakah ijazah jarak jauh sama dengan jarak dekat? Keberkahan atau powernya sudah tentu sama ya. Ijazah jarak jauh dan langsung itu tidak ada bedanya gitu ya. Jadi tidak ada bedanya mau datang langsung ataupun jarak jauh itu sama saja. Nah, kemudian kepencet lagi nih, bentar. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya, tadi pertanyaan pertama dari Kang Mustopa. Pertanyaan berikutnya masih tidak ada namanya, tidak akan saya jawab. Lanjut, tidak ada namanya, tidak saya jawab juga. Nah, ini faktor apa saja yang membuat gagal berhasilnya penggarapan hajat dari Adit Wirianto. Faktor penentu berhasil atau gagalnya hajat adalah berada di pihak penggarap hajatnya dan juga pihak yang digarap hajatnya. Contoh, penggarapan hajat pelet. Kita perlu memastikan bahwa hajatnya itu benar. Jangan sampai si kliennya ngomong ke kita itu bohong. Gitu, makanya perlu istikharah dulu. Misalkan mau garap cewek ya, misalkan. Nih, ngomongnya sudah pacaran tapi ternyata dia istri orang. Nah, jangan sampai begitu. Nah, oleh karena itu banyak klien-klien yang berbohong kepada praktisinya. Karena apa? Karena mereka tahu kalau jujur si praktisi ahli hikmahnya nggak bakal membantu mereka. Lawang meletin istri orang mana bisa gitu kan. Makanya rata-rata banyak orang yang berbohong. Karena apa? Karena takut hajatnya tertolak. Ada yang datang kepada saya minta digarap tanah ya, minta dijual tanah. Saya istikharah dulu ya. Kok jawaban istikharahnya nggak enak, nggak pas gitu kan? Tidak srek lah jawaban istikharahnya itu. Nah, ternyata tanah tersebut sengketa. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi sengketa orang tuanya tidak mau jual tapi anaknya pengen menjual. Jangan seperti itu, padahal tanahnya milik orang tua. Akhirnya hajat tidak tembus, kita capek-capek garap hajatnya nggak tembus. Ternyata yang salahnya siapa? Yang salahnya adalah klien kita membohongi kita dan tidak transparan dalam menginformasikan kasus tersebut. Itu yang pertama dari pihak luar ya. Jadi pihak klien kita pun harus benar-benar ditelisik dulu ini kasusnya seperti apa ya. Nah, karena memang kita tidak bisa menelisik lebih jauh, kalau memang punya ilmu terawangan ya digunakan terawangannya. Kalau tidak punya ilmu terawangan ya paling mentok-mentok istikharah gitu. Nah, selain daripada faktor eksternal ada yang namanya faktor internal. Faktor internal kita menggarapnya harus benar, doanya harus benar, wirid riadohnya harus benar, ritualnya harus benar, buhurnya pakai, tempatnya bersih, bajunya wangi. Harus benar ya. Jadi jangan sampai asal-asalan menggarap itu karena ini berkaitan dengan doa. Kalau pengen diijabah doanya ya berdoanya yang benar. Ini mau doa kita diijabah sama Allah tapi kita berdoanya pas-pasan. Pakai baju pas-pasan.
nggak pakai minyak wangi, nggak pakai buhur. Padahal kalau memang punya buhur ya pakai buhur, pakai wewangian, pakai menyan, pakai dupa. Kalau ada minyak wangi, pakai minyak wangi. Karena apa? Karena salah satu penyebab doa diijabah adalah adab-adab berdoanya yang baik. Kita mau bertemu Allah ya harus rapi, terutama dalam menggarap hajat. Begitu. Ya, karena kan kita punya hajat, ya kita pinter-pinter beradab lah untuk meminta dan memohon kepada Allahnya ya. Ini Fikri nih, sebentar. Fikri ya. Ini Fikri. Izin bertanya Gubes, apa dengan memakan makanan yang haram dapat menghambat suatu keilmuan? Dalam artian mendapatkan makanannya dengan cara yang tidak halal, sudah pasti. Makanan perlu dijaga ya. Makanan yang haram, haram yang mana? Haram zatihi, haram zati itu haram zatnya, seperti babi, miras itu haram zatnya. Haram hukmihi, haram hukumnya, seperti apa haram hukumnya? Nyuri makanan orang, ya, ambil buah-buahan atau ambil buah mangga dari pohon orang tanpa izin, itu buahnya halal tapi hukumnya tidak halal. Kenapa dari halal jadi haram? Ya karena itu diambil lewat cara mencuri. Akhirnya buah yang harusnya halal menjadi haram. Tapi yang haram bukan zatnya, beda seperti miras ya, yang haram zatnya. Nah, buah mangga yang diambil dengan cara mencuri itu haram apanya? Haram hukumnya ya, begitu. Nah, kemudian yang jenis ketiga, haram ketiga itu ada haram tasarruf, haram caranya. Tadi yang pertama kan haram zatnya, yang kedua haram hukumnya ya. Yang kedua itu makanannya makanan halal, cuman karena diambil lewat cara mencuri jadi tidak halal. Makanan tersebut jadi tidak halal gitu. Dan yang ketiga ini adalah haram tasorub, haram penggunaannya. Contoh haram penggunaannya seperti apa? Misalkan begini, kita beli makanan nih, ya, kita beli makanan. Anggaplah makanan itu seperti keripik chips yang pedas banget gitu kan, pedas banget gitu. Kita tahu itu pedas banget ya. Kita tahu itu rasanya amat sangat pedas. Dan kalau makan itu pasti kita rasa pedasnya bertahan berjam-jam, pasti kita akan tersiksa. Nah, karena kita penasaran, padahal kita sudah tahu ya dari orang-orang dari YouTube makanan itu pedasnya minta ampun, bikin sakit perut, bikin bikin teriak-teriak, bikin nangis segala macam ya. Padahal kita tahu kan dari YouTube bahwa makanan itu pedasnya luar biasa, tapi kita memakan makanan itu. Nah, ini haram. Sesuatu hal yang kita tahu itu berbahaya ya, tapi itu halal ya, tapi itu halal. Kita tahu itu berbahaya, meskipun itu halal, tidak boleh kita makan. Gitu, itu haram tasorub. Gitu. Nah, kemudian contoh yang lainnya seperti daging sapi, ya daging sapi atau asin, atau makanan berlemak, junk food, burger, hotdog gitu kan. Nah, itu makanan halal, tapi saat dimakan oleh orang yang diabetes jadi haram. Haram apanya? Bukan haram hukumnya, karena makanan itu dibeli pakai duit halal, cara masaknya halal. Cuman karena yang makan itu punya penyakit kolesterol, jadi apa? Jadi haram. Makanan itu jadi haram. Haram apanya? Haram tasarufnya. Gitu. Seperti kasusnya orang yang punya penyakit diabetes misalkan, minum banyak soda, haram. Meskipun sodanya tidak haram ya, sodanya halal, dibeli pakai duit halal, cara membelinya halal. Tapi orang yang minum punya penyakit diabetes atau penyakit gula misalkan ya. Nah, makanan atau minuman yang asalnya halal karena orangnya punya penyakit ya jadi haram. Nah, yang demikian namanya adalah haram tasawuf atau haram penggunaannya. Itu ya untuk pikir. Jadi meskipun makanannya meskipun ibaratnya makan makanan haram dapat mempengaruhi keilmuan, kita harus teliti juga terhadap jenis-jenis yang haram. Gitu, jangan mentang-mentang makan buah terus kita pede gitu kan. Buahnya hasil curi, tetap haram gitu. Meskipun buah tidak haram tapi karena hasil mencuri ya jadi haram. Seperti misalkan kita lagi sakit nih, kita makan bakso ya, bakso pedas misalkan, kata dokter kita nggak boleh makan pedas dulu, tapi kita nekat makan pedas.
ya jadi haram, dan itu berpengaruh kepada ilmu hikmah. Jadi perlu dipahami jenis-jenis haramnya, karena kalau makan babi atau miras segala macam sudah jelas haramnya, tapi haram yang hukmihi dan haram yang tasorub itu tuh yang sering kebablasan, yang banyak tidak disadari. Ini tidak ada namanya. Ini dari Mas Asroni. Assalamualaikum. Sebelumnya ada murid saya bertanya, namun mengingat kapasitas saya yang kurang, saya belum menjawabnya. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud ilmu yang bersanad? Sanad itu apakah adanya tawasul yang lengkap? Dan bagaimana cara mengetahui suatu ilmu bersanad atau tidak? Terima kasih. Jadi sanad itu dari siapa ilmu itu diambil. Itu sanad namanya. Ya, dari siapa ilmu itu diambil. Nah, sanad itu banyak jenisnya. Jadi tawasul itu bukan sanad ya, tawasul itu hanya tabaruk. Yang pertama kita jelaskan tawasul dulu. Tawasul itu hanya tabaruk. Kita mau mengamalkan ilmu biar ilmunya tajrib, biar ilmunya berkah, ya kita tabaruk kepada orang-orang soleh. Itu tawasul. Makanya tawasul itu dari wusul atau sampai. Nah, kita biar sampai kepada Allah, biar amalannya sampai kepada Allah, sampai kepada keberkahan, kita perlu tangga. Tangga itu yang namanya tawasul, atau cara atau jalan lain untuk sampai, atau pelantara untuk sampai, itu namanya tawasul. Jadi tawasul itu hanya tabaruk, beda dengan sanad. Nah, sanad itu ilmu asal daripada ilmu itu diambil dari mana. Nah, makanya ilmu yang diambil dari Google pun itu bersanad. Ilmu yang diambil dari Google pun itu bersanad. Ya, misalkan nih, saya mengijazahkan ilmu itu kepada Mas Asroni. Mas Asroni mengijazahkan kepada siapa itu? Misalkan kepada Ridwan ya. Dari Ridwan diijazahkan lagi kepada orang-orang tapi lewat online. Ridwan bikin postingan ijazah massal di grup Facebook misalkan lewat online. Nah, ilmunya tetap bersanad. Ya, sekarang misalkan nih kita lihat ijazahan dari Habib Umar di YouTube, itu tetap bersanad ke Habib Umar, cuman sanadnya harus diteliti. Jadi di dalam sanad itu ada rawi. Nah, tadi kalau misalkan Mas Asroni ambil ilmu dari saya, itu sanadnya mutasil karena langsung ke saya. Nah, Ridwan ambil ilmu dari Mas Asroni dari saya, itu mutasil. Ya. Nah, tapi pada saat Ridwan memposting ijazah itu ke Facebook dan dikobiltukan oleh banyak orang, maka ada sanad yang rawi yang lemah. Apa rawi yang lemah tersebut? Facebook. Jadi pelantaranya sebelum sampai kepada orang-orang itu lewat Facebook dulu. Nah, Facebook ini rawinya yang lemah. Karena orang-orang atau murid-muridnya Ridwan tadi mendapatkan ilmu dari ijazah umum, bukan dari orangnya langsung. Nah, sedangkan yang namanya ijazah umum, posting ijazah, saya ijazahkan untuk semua. Ya, misalkan saya buat ijazahan di YouTube, saya ijazahkan ilmunya untuk semua penonton. Ya, saya kan tidak tahu yang menerima ijazah siapa saja. Kenapa? Karena saya mengijazahkannya lewat YouTube. Jadi saya nggak tahu penerima ijazahnya siapa saja, yang nonton siapa saja, yang mendengar siapa saja. Saya tidak tahu. Jadi YouTube itu sebagai rawi yang lemah. Nah, kalau suatu ilmu diambil dari saya, misalkan contoh begini deh, dari Mas Piki, ilmu itu diambil dari Mas Piki dari Ridwan dari Mas Asroni dari saya. Sanad atau mata rantai ilmu itu diambil dari siapa, itu jelas banget. Bukan dari Google, dari apa gitu. Bukan dari rawi yang lemah. Ilmunya yang diambil dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, jelas susunannya. Nah, kalau menemukan sanad yang seperti itu jelasnya, barulah sanad tersebut dinamakan sebagai sanad yang musalsal. Musalsal itu tersusun jelas. Tapi bukan berarti ilmu yang diambil dari ijazah umum di YouTube, ijazah umum di Facebook itu ilmu yang bermasalah. Tidak. Ilmunya tetap bisa diamalkan, cuman memang keberkahannya berbeda jauh dengan ilmu yang diambil langsung dari gurunya. Ya, ilmu yang diambil langsung dari pesantren beda. Orang belajar nahwu sorob di YouTube sama belajar nahwu sorob di pesantren langsung. Beda keberkahannya. Karena kalau belajar di pesantren langsung perlu mondok ya, puasa,
dibimbing guru, sholatnya dipantau sama guru. Tapi kalau belajar nahwu sorof di YouTube kadang bisa sambil tiduran, ya belajarnya bisa sambil pakai baju yang kotor. Sedangkan di pesantren kan nggak begitu, pakai baju rapi, wangi segala macam ya sebelum masuk kelas. Ada usaha gitu untuk dapat ilmu itu, meskipun ilmunya tetap nahwu sorof, tapi orang yang belajar di YouTube belajarnya sambil nonton YouTube, sambil ngemil, kadang nggak sopan gitu ya. Belajarnya sambil ngobrol-ngobrol, belajarnya sambil apa sih itu merokok, kan nggak sopan. Nah, oleh karena itu cara belajar ilmunya saja sudah kurang, maka otomatis keberkahan yang didapat pun kurang. Oleh karena itu pasti berbeda antara orang yang mendapatkan ilmu dari ijazah umum di YouTube dengan orang yang memahari ilmunya langsung dari saya, itu akan berbeda. Gitu. Karena apa? Karena ada cara pengambilan ilmu yang berbeda. Orang yang memahari keilmuan ada usaha, ada mahar, ya. Mahar itu dicari, uang itu dicari, ada usaha, ada jerih payahnya untuk mendapatkan ilmu. Sedangkan orang yang dapat ijazah umum dari YouTube kan dapatnya gratis. Sudah tentu efek dan tajribnya pun beda ya. Karena apa? Karena cara pengambilan ilmunya pun berbeda. Gitu ya, semoga paham. Nah, oh ya, satu lagi, bagaimana cara mengetahui suatu ilmu itu bersanad atau tidak? Kalau cara mengetahui ilmu itu bersanad atau tidak, ada banyak ilmunya. Maksudnya ada banyak caranya. Kita cari tahu dulu gurunya siapa, lihat apa yang dikatakan gurunya benar tidak, lihat ajarannya seperti apa, lihat omongan dia bersumber atau tidak, lihat apakah dia bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang dia sampaikan atau tidak. Ya, kemudian lihat juga bagaimana cara dia mengamalkan ilmunya dan lain sebagainya. Nah, banyak cara untuk mengetahui ilmu itu bersanad baik atau tidak. Cuman kan kalau saya ajari itu semua ribet kan? Harus belajar ini ilmu yang tidak bersanad itu cirinya begini. Wah, ribet banget. Makanya untuk orang-orang awam, cara paling mudah apa untuk mengetahui ilmu itu bersanad atau tidak? Cara paling mudahnya adalah istihoroh. Cuman istihoroh jangan buru-buru, santai. Istihoroh itu saya sendiri istihoroh 10 hari, 20 hari, kadang sebulan, nggak cepet gitu. Dan ingat, jawaban istihoroh tidak selalu lewat mimpi. Ya, pertanyaan berikutnya nih. Assalamualaikum Gub, saya Faruk. Saya mau bertanya masih perihal tentang fida kubro dan sugro. Apa maharnya seperti fida kipayah? Sama ya, sama fida kipayah. Cuman tergantung harga kambingnya berapa. Ya, jadi fida itu kambingnya mau disaya atau mau ente maharin ilmunya doang dan ente lakukan fidanya di rumah, itu bebas. Kemudian, Waalaikumsalam, dari Muhammad Ronaldi Saputra. Pertanyaan saya, untuk riado 7 hari Asma Jalala dan Asma Arjia, apakah riadonya dilaksanakan di jam tertentu atau boleh terserah saja? Boleh terserah saja, boleh siang, boleh malam, cuman disarankan malam. Kenapa disarankan malam? Biar lebih khusyuk, biar lebih santai, biar lebih nyaman ya. Kalau siang kan ada film misalkan, konsentrasi terganggu, ada GoFood datang, konsentrasi terganggu, ada tetangga, wah banyak keganggu. Sedangkan kan malam orang-orang sudah pada tidur, sudah pada berhenti aktivitas. Nah, makanya direkomendasikan riadohnya di waktu malam. Kemudian dari siapa ini? Oh, dari Dedi. Waalaikumsalam. Pertanyaan Mas Dedi ini, untuk menggarap hajat seperti penjualan tanah atau properti atau perpeletan, apakah Asma Nasu mampu untuk menembus hajat-hajat seperti di atas? Mohon saran dan waktunya, dan berapa banyak harus saya wirid. Asma Nasu bisa menggarap itu semua ya. Dan saran saya istihoroh lagi. Diriadohkan selama 17 hari, dibacanya selama 100 kali per malam ya. Itu buat Mas Dedi. Kemudian, Waalaikumsalam. Ahmad, saya Ahmad ingin bertanya, ketika saya berziarah ke makam para wali atau ulama, apakah setelah saya kirim doa diperbolehkan untuk wirid keilmuan seperti asmasir? Boleh Kang Ahmad, silahkan. Boleh ya. Apapun yang baik, amalan yang baik bisa dilakukan saat ziarah. Baca Quran, sholawat, baca ilmu, baca asma, baca kosam. Boleh, asalkan baik. Baik apanya? Baik bacaannya, baik makna daripada bacaannya, dan baik juga cara membacanya. Satu lagi, baik juga tujuan untuk membacanya ya. Jadi harus baik semuanya. Jangan sampai membaca Quran
tujuannya untuk ngeret, tujuannya untuk morotin orang. Jangan sampai, karena bacaannya benar, artinya benar, tapi tujuannya kan nggak benar. Jangan sampai juga baca asmasir tapi sambil misalkan sambil ngerokok gitu kan, wiridnya sambil ngerokok, nggak boleh. Karena meskipun bacaannya benar, maknanya benar, niat tujuannya benar, tapi pada saat membacanya tidak dalam keadaan yang benar atau adabnya kurang. Nah itu nggak boleh. Makanya apapun yang baik itu boleh dibaca, boleh didawamkan, boleh diwiridkan saat ziarah. Tapi syarat yang baik itu apa? Baik bacaannya, baik maknanya, baik tujuannya, dan baik saat membacanya. Berikutnya. Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Dari Jalil. Izin tanya mengenai keilmuan yang mana keilmuan tersebut riadoh dan tata caranya sama. Ada sholat tobat hajat masing-masing 2 rakaat. Untuk riadoh tersebut apakah sholat tobat dan hajat dilaksanakan sekali saja setiap keilmuan, atau setiap keilmuan melakukan sholat tobat dan hajat? Untuk SLS kalau melanggar pantangan ilmunya hilang, usul ulang, dan lain sebagainya. Oke, begini maksudnya ya. Pertanyaan pertama dari Mas Jalil. Setiap ilmu kan ada sholat tobat dan hajat sama tawasul. Nah kalau ilmunya banyak, sholat tobat hajatnya berapa kali? Apakah diulang-ulang setiap ilmu atau tidak? Jadi sholat tobat dan hajatnya cukup sekali saja, tawasulnya cukup sekali saja. Setelah sholat tobat dan hajat kemudian tawasul, lalu baru dibaca ilmunya, ilmu pertama, ilmu kedua, ilmu ketiga. Jadi jangan sampai atau tidak perlu tobat hajat tawasul baca ilmu pertama, tobat hajat tawasul lagi baca ilmu kedua, tobat hajat tawasul lagi baca ilmu ketiga. Nggak perlu ya. Kalau mau seperti itu boleh, cuman kan kelamaan waktunya ya, kelamaan juga, ribet juga gitu kan. Kalau santai sih nggak apa-apa, cuman kan kalau orang yang waktunya terbatas ribet juga. Nah maka dari itu sholat tobat, hajat, dan tawasulnya sekali saja. Setelah itu barulah dibaca ilmunya 1, 2, dan ilmu ketiga. Nah kalau murid SLS melanggar pantangan apakah ilmunya hilang? Ilmunya hilang dalam artian ya keberkahan, ketajriban dari ilmu tersebut hilang. Maka tidak perlu usul ulang, tinggal bertobat, amalkan lagi dari awal, amalkan lagi dari nol. Waalaikumsalam, dari Jeffrey. Izin bertanya, kenapa di sini jarang mengeluarkan keilmuan yang berkaitan dengan khodam, macan, atau asma sejenisnya? Itu bukan level saya. Hodam kayak begitu bukan level saya ya. Mungkin sedikit sombong, cuman gimana ya? Karena saya dulu memang punya ilmu-ilmu tersebut, memang sekarang juga masih diijazahkan. Cuman setelah belajar ilmu hikmah, saya lebih memilih untuk mengeluarkan ilmu-ilmu yang jelas, gitu, daripada ilmu-ilmu yang tidak jelas asalnya dari mana. Bukan berarti saya tidak mengajarkan ilmu-ilmu kesepuhan, saya tetap mengajarkan, cuman hanya beberapa saja lah. Ilmu-ilmu yang kurang jelas asal usulnya, cara-caranya sedikit bertentangan, itu tidak saya ajarkan. Ya, lanjut. Dari Firman Karawang, ada beberapa keilmuan yang ketika diamalkan mensyaratkan di dalam rumah tidak boleh memiliki patung. Apakah mainan anak-anak seperti robot-robotan, tokoh kartu yang menyerupai manusia dan binatang-binatang masuk kategori patung? Tidak termasuk kategori patung. Masuk kategori patung itu adalah yang pertama, makhluk yang bernyawa, berbentuk, dan dipahat atau dicetak di dalam bentuk yang 3D ya. Jadi jelas, tinggi, lebar, panjang, beratnya jelas, itu patung. Kalau hanya 2 dimensi itu gambar. Nah para ulama masih khilafiyah nih dalam urusan gambar. Tapi kalau patung jumhur ulama kebanyakan meskipun ada beberapa ulama yang tidak mengharamkan patung selama patung itu tidak dikultuskan. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa patung itu haram. Dikultuskan atau tidak dikultuskan itu tidak boleh ya. Jadi yang dimaksud patung itu adalah bentuk yang jelas, bentuknya tinggi, panjang, lebar, beratnya jelas, dan patung itu adalah gambaran dari makhluk yang bernyawa, mau hewan ataupun manusia. Lanjut ya. Dari Ambari. Pertanyaannya, saya sering gagal menggarap hajat penjualan tanah, padahal semua metode sudah dijalani, kira-kira apa yang salah? Sama seperti jawaban yang pertama ya. Selain daripada eksternal yang harus dicari tahu dan dipelajari,
internal juga harus hati-hati ya. Sama ada di awal, coba putar lagi ke awal ya, di menit pertanyaan pertama kalau nggak salah, silakan cek. Kemudian dari siapa ini? Tidak ada namanya, kita lewat. Dari Andrian dari Depok, izin bertanya. Dulu pernah bahas bab Riyadhah part 1, part 2-nya kapan ya? Perasaan sudah deh dibahas part 2, silakan cek lagi. Kalau memang tidak ada ya sampaikan kepada saya ya. Silakan cek dulu di YouTube. Lanjut. Siapa ini? Dia Muhammad Akbar. Izin bertanya. Dalam mempelajari ilmu hikmah, walau ini sudah syariat untuk menghindari riba dan pinjam meminjam dari bank konvensional, banyak yang memfatwakan sebagai riba. Namun ada beberapa fatwa kontemporer dari Darul Ifta Mesir. Darul Ifta itu majelis fatwa. Kalau kita mah MUI-nya Mesir. Di kita kan MUI yang mengeluarkan fatwa ya. Nah, kalau di Mesir namanya Darul Ifta. Nah, fatwa kontemporer dari Mesir, kontemporer itu artinya kekinian ya. Ada klasik, ada kontemporer. Nah, kalau klasik itu dulu jadul-jadul, old school lah, klasik. Kalau zaman kekinian, fatwa yang keluar kekinian itu namanya kontemporer. Ya, jadi ada fatwa dari Mesir, fatwa kekinian dari Mesir yang memfatwakan kehalalan bank konvensional, simpan pinjamnya bahkan bunganya. Untuk kasus seperti itu bagaimana gue bila pengamal ilmu hikmah mengikuti fatwa tersebut? Bila ada pengamal ilmu hikmah mengikuti fatwa tersebut, atur nuhun, terima kasih. Nah, begini, masalah fatwa sekarang kan kadang fatwa itu kita itu seperti hidangan ya. Seperti Mas Dia ini ambil fatwa dari Darul Ifta, itunya doang yang diambil. Fatwa Darul Ifta menyebutkan nggak boleh, misalkan nih, nggak boleh pacaran, kan nggak diambil. Fatwa Darul Ifta tidak boleh, contoh ya, fatwa Darul Ifta itu tidak boleh, misalkan meninggalkan sholat Jumat sekian kali, misalkan, kan tidak dilaksanakan. Nah, jadi kalau fatwanya masih seperti hidangan, ambil fatwa yang disukai doang, mending gak usah bawa-bawa Darul Ifta gitu. Kalau memang mau Darul Ifta, mau ambil fatwa dari Darul Ifta, ya pelajari dasar fatwanya apa gitu, pelajari dulu ilmunya. Jadi jangan sampai ngikutin doang sementara kita tidak tahu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Darul Ifta itu fatwanya Mesir. Fatwanya di Mesir. Jadi kita tidak wajib atau tidak harus mengambil fatwa dari sana, karena kita punya majelis fatwa tersendiri di Indonesia. Kenapa tidak boleh mengambil fatwa dari negara lain? Kenapa ya? Itu pertanyaannya nih. Saya kasih tahu. Yang pertama, keadaan suatu negara itu berbeda-beda. Yang pertama, mungkin riba di sana itu beda dengan ribanya kita. Contoh riba di sana misalkan bunganya itu sekian persen lebih kecil. Bunganya itu diarahkan kemana? Tidak banyak orang yang dirugikan karena bank. Mungkin di sana seperti itu, ya. Mungkin bank menjadi bagian dari salah satu yang membantu agama Islam di sana ya. Itu mungkin di sana gitu kan. Mungkin di sana. Keadaannya kita nggak tahu. Tapi di Indonesia kan nggak seperti itu. Nah, makanya fatwa Darul Ifta bagi saya pribadi tidak cocok di Indonesia. Kenapa? Karena keadaan negara pun berbeda. Keadaan sosialnya pun berbeda. Keadaan politiknya pun berbeda. Jadi jangan jauh-jauh bawa fatwa Darul Ifta. Mending yang aman-aman saja. Ya, Bang, riba. Gimana kalau dapat bunga dari bank? Ya buang bunganya. Saya juga pakai rekening BNI kok. Setiap dapat bunga saya buang bunganya, dapat bunga 200.000 saya buang, kasih aja ke orang. Gitu, karena yang menjadi riba apa? Bunganya itu, gitu kan. Meskipun ada hal-hal yang lain yang melibatkan riba seperti biaya transaksi segala macam. Nah, itu memang ada ribanya, dan saya pun tidak memungkiri itu. Tidak memungkiri bahwa saya masih sedikitnya kecipratan sistem riba dari bank. Itu nah. Oleh karena itu, sebagai pengamal ilmu hikmah, apakah saya meninggalkan riba sepenuhnya? Saya tidak berani mengatakan bahwa saya meninggalkan riba sepenuhnya, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir diri saya, darah saya, daging saya tersentuh daripada riba itu sendiri. Itu ya. Jadi Mas Dia,
jangan terlalu frontal, jangan terlalu radikal. Ya, usahakan saja semaksimal mungkin menjauhi riba. Meskipun belum bisa total, tapi setidaknya ada usaha untuk menjauhi. Lanjut ya. Panjang amat, ini siapa? Dari Kurniawan. Waalaikumsalam. Ini Mas Kurniawan. Amin, ada doanya ya. Semoga Gubernur selalu diberikan kesehatan, keberkahan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa yang sama buat Mas Kurniawan. Saya mau tanya terkait riado keilmuan. Jika kita meriadohi suatu keilmuan yang bacaannya banyak, seperti contoh istihdam syamtun gulam, sesudah itu kita melakukan sholat diselingi dengan minum kopi terlebih dahulu agar tidak ngantuk. Apa diperbolehkan? Boleh. Apakah nantinya berpengaruh ke riado keilmuan kita? Tidak berpengaruh. Dan semisal kita ingin meriadohi lebih dari satu keilmuan, apakah untuk tawasul dibaca juga atau untuk setiap masing-masing keilmuannya? Apakah cukup sekali di keilmuan pertama? Seperti tadi saya jawab, cukup sekali aja. Sholat tobat, sholat hajat, tawasul cukup sekali di keilmuan yang pertama. Berikutnya. Assalamualaikum. Gubes, saran untuk nama bayi laki-laki dan perempuan. Ini siapa yang bertanya ya? Cuman karena ini sifatnya saran, saya tidak bisa memberikan saran secara spesifik. Cuman berikanlah nama anak-anak kita, bayi-bayi kita dengan nama-nama orang-orang soleh. Mau nabi, mau wali, mau ulama, terserah. Silahkan dipilih saja ya. Assalamualaikum. Ini dari Anim Sobandi bin Solehin. Maaf, gue izin bertanya. Selama bertirakat ataupun kholwat di hutan, pernahkah bertemu hewan buas seperti macan atau harimau? Apakah betul atau mitos jika hewan tersebut bertemu orang yang sedang bertirakat kholwat di hutan tidak akan menyerang orang itu? Allahu a'lam bishawab, saya tidak tahu karena saya belum pernah selama tirakat di hutan, saya belum pernah ketemu dengan hewan-hewan tersebut. Kenapa demikian? Yang pertama, saya selalu memilih tempat yang kondusif untuk tirakat. Saya menghindari tempat-tempat tertentu yang berpotensi ada hewan buas di sana. Ya, seperti di daerah hutan yang lebat. Itu saya hindari. Oleh karena itu, saya memilih daerah hutan yang landai, lapang, ataupun aliran sungai dan sejenisnya. Jadi usahakan milih tempatnya yang sekondusif mungkin. Karena saya memilih tempat tirakat yang kondusif, oleh karena itu saya belum pernah menemui hewan buas di hutan selama saya bertirakat. Dan kalau saya belum pernah menemui hewan buas saat bertirakat, oleh karena itu, apakah benar hewan tersebut tidak akan menyerang orang itu? Saya tidak bisa menjawab itu. Ya, saya tidak bisa menjawab itu. Kenapa? Karena saya belum pernah bertemu hewan buas. Kalau saya pernah bertemu hewan buas 4 mata, misalkan bertemu macan, lalu macannya tidak menyerang saya, baru saya katakan, iya, betul, bahwa hewan buas tidak akan menyerang orang yang bertirakat. Tapi kan saya nggak pernah bertemu hewan buas, gitu. Tapi ada pengalaman satu nih, waktu saya tirakat di hutan Sancang. Waktu itu saya bertirakat di hutan Sancang. Di situ ada biawak, ada seperti komodo besar, hewan buas, dan ada monyet-monyet. Monyet-monyetnya turun. Bukan hanya turun, bahkan dia mengambil perbekalan kita, gitu ya. Padahal kita sedang tirakat, dia turun, dia ambil perbekalan kita. Jadi kita simpan di tenda tuh, dia ambil itu sama monyet-monyet itu, turun gitu loh dari atas pohon, gitu ya. Jadi dengan pengalaman itu, mungkin saya sedikit menyimpulkan bahwa kayaknya kalau kita masih orang awam, ada kemungkinan kita diserang hewan buas meskipun kita bertirakat. Tapi kalau kita sudah makomnya wali, makomnya orang khusus, makomnya orang-orang soleh, ya mungkin Allah menyelamatkan kita dari hal tersebut. Gitu ya Mas Anim. Lanjut nih. Sebentar lagi saat subuh, ini sudah adzan ya. Tanggung beberapa pertanyaan lagi, kita selesaikan dulu. Waalaikumsalam. Oh, ini tidak ada namanya. Skip. Yang tidak ada namanya akan saya skip. Nah, ini dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arpi Tatsbita Imani. Wih, keren. Izin bertanya. Selesai meriwayatkan asmasir dan asmasir kubro, maka asma mana yang dibaca setiap selesai sholat? Apakah kedua asma tersebut atau hanya salah satunya? Saran saya keduanya, karena keduanya memiliki fungsi dan faedah yang sedikit berbeda.
Lanjut, dari tidak ada namanya. Skip. Lanjut. Sekarang pertanyaan dari Mas Wanto Haryanto. Mau bertanya, ada hadis yang mengatakan jika ilmu pelet itu bagian dari perbuatan kesyirikan. Maaf, saya sedikit awam untuk memahami hadis tersebut. Yang saya tanyakan adalah jika pelet dan tahyij memiliki fungsi yang sama, lalu bagaimanakah hukum kita menggunakan ilmu tahyij? Nah, itu bahasan panjang. Hadisnya dulu, ketahui hadis siapa dan dari mana asal usulnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ilmu pelet yang bagaimana? Karena ilmu pelet itu bahasa kita. Kalaupun ada ilmu pelet versi agama Islam, itu namanya ilmu mahabbah. Apakah ilmu mahabbah haram? Tergantung. Ilmunya apa, tujuannya apa, niatnya apa. Cara mengamalkannya bagaimana? Tergantung juga. Gitu ya. Dan lalu kemudian, bagaimanakah hukum kita menggunakan ilmu tahyij atau ilmu penundukan? Ya sama, tergantung tujuannya apa, ilmu tahyijnya yang bagaimana, dan niat kita apa. Cara ritual ilmu tahyijnya juga bagaimana. Itu yang apa? Menjadikan suatu ilmu halal atau haram itu di situ. Caranya, metodenya, niatnya, tujuannya, dan makna daripada ilmunya itu harus jelas. Waalaikumsalam, saya Abung dari Bogor. Saya mau bertanya, jika mau belajar ilmu hikmah tapi masih baru, apakah bisa jika ngambil keilmuan yang tingkat tinggi tanpa ilmu dasar? Saran saya ambil saja yang kecil-kecil dulu. Ente siapa sih? Maksudnya ente siapa sih itu? Ya kita kan orang awam, ente orang awam, saya orang awam. Ya tahu diri lah, ambil yang santai-santai dulu, jangan tiba-tiba yang aneh-aneh. Saran saya ya. Tapi bukan berarti saya melarang untuk ambil ilmu yang aneh-aneh. Enggak, silakan kalau mau ilmu yang aneh-aneh silakan. Ya, saya menyarankan ilmu yang ringan-ringan dulu. Karena apa? Bukan karena mengamalkan ilmu yang aneh itu bakal gila, bakal stres. Bukan. Ya, tapi karena kalau kita tidak terbiasa dengan riadoh ilmu-ilmu yang ringan, nanti begitu dapat riadoh yang berat kita kaget. Ya, ilmu yang wiridnya 40 kali aja kita nggak sanggup, tiba-tiba ngamalkan ilmu yang dibacanya 1000 kali misalkan ya, kan kaget. Akhirnya apa? Pesimis, malas riadoh, malas wirid, dan sia-sia akhirnya. Oleh karena itu saran saya yang ringan-ringan saja dulu untuk membiasakan diri ya. Lanjut. Nama saya Dani. Kang mau nanya, ini kalau wirid ribuan atau ratusan kali itu gimana? Dan cara ngitungnya yang benar biar agar gak salah ya pakai tasbih lah. Pakai tasbih dong. Assalamualaikum, saya Arif. Saya mau bertanya, bagusnya memakai khodam hasil konjurasi atau khodam dari asma hosam? Jelas asma dan hosam. Ya, jelas. Lebih baik khodam dari keilmuan yang bersumber dari asma atau kosam yang jelas, bukan asma dan kosam abal-abal. Karena konjurasi di Indonesia menurut saya itu bullshit semua. Saya tantang seluruh praktisi konjurasi untuk membuktikan ilmu konjurasinya. Ya, kalau gagal membuktikan ilmu konjurasinya, saya bugem kepala ente. Ibaratnya begitulah. Kenapa ya? Karena sejauh ini saya melihat orang-orang atau pakar-pakar ilmu konjurasi, bahkan mereka sendiri tidak bisa menggunakan keilmuan konjurasinya untuk kepentingan hajat mereka sendiri gitu loh. Itu ya yang saya alami, yang saya tahu itu sangat sedikit, bukan sangat sedikit, mungkin tidak ada pakar konjurasi yang benar-benar tak paham dan mengerti ilmu konjurasi. Karena ilmu konjurasi itu ilmu barat, dan mustahil ada muslim bisa menguasai konjurasi, mustahil. Karena syarat-syarat daripada konjurasi itu sendiri harus masuk aliran-aliran tertentu di dalam agama Nasrani. Contoh okultisme, contohnya ortodok dan kabalah ya. Muslim belajar konjurasi ya ngawur itu. Lanjut. Muhammad Khalid Hilbram. Apakah ilmu SLS dan cipta warning masih bisa diamalkan atau tidak? Yang cipta warning jelas sudah tidak bisa. Yang SLS perlu nanya dulu ke saya. Ya. Lanjut dari Mas Danta Armando, asal dari Kediri. Kita kebut ya. Ini sudah mau adzan subuh nih, sholat subuh. Kita kebut. 3 pertanyaan lagi. Ini dari Danta Armando, asal Kediri. Apakah bisa jin masuk ke dalam tubuh manusia dan menjadi kerasukan? Bisa seperti itu. Dan itu di dalam kitab disebut sebagai sor'i atau sor'un. Ya, kerasukan itu sor'i atau sor'un. Karena selama ini banyak yang bereaksi. Dan apakah bisa jin dimasukkan dalam botol atau dikurung dalam botol? Bisa juga. Tapi yang di Indonesia, saya yakin itu 100% bohong semua. Nggak ada yang bisa di Indonesia ya. Di Indonesia saya yakin tidak ada yang bisa.
Nah, konotasi di Indonesia di sini adalah yang tampil di media sosial, tampil di YouTube dan sejenisnya. Mungkin ada ulama-ulama, ada wali-wali Allah di pedalaman-pedalaman yang kita nggak tahu, mungkin mereka bisa. Tapi yang selama ini kita tonton di YouTube, di Facebook tentang masukin jin ke dalam botol, itu semuanya 100% bohong. Lalu kemudian, dan banyak yang awam mengaku pernah mengalami ketemu penampakan setan, padahal orang tersebut tidak dilandasi ilmu untuk melihat hal gaib. Apakah itu halu atau salah lihat atau gimana, Gubes? Nah, bisa jadi halu, bisa jadi memang dia melihat jin, dan bisa jadi itu ya memang sugesti dia sendiri. Lanjut, dari Rizky. Kang mau tanya, nih kapan ilmu multifungsi seperti Asmasir dan Asmanasum keluar di grup forum ijazah? Kayaknya Asmanasum mustahil. Asmasir juga sama mustahil. Saya keluarkan di grup forum ijazah mustahil pokoknya. Dari Muhammad Fadol. Mau nanya tentang ilmu genam ihrok mujarab, membacanya 41 kali 7 ulangan. Tauhidnya dibaca berapa kali? Apakah 41 kali juga? Tauhidnya dibaca 7 kali setiap 41 kali. Jadi 41 kali baca tauhid 7 kali, 41 kali baca tauhid 7 kali, seperti itu. Pertanyaan terakhir. Ini siapa nih yang bertanya gak ada namanya? Oke, karena pertanyaan terakhir tidak ada namanya, kita sudahi sesi tanya jawab ini ya. Selamat pagi, karena ini sudah subuh. Selamat subuh ya. Sampai berjumpa di sesi pertanyaan berikutnya. Dan kalau saya buat forum atau adakan sesi tanya jawab lagi lewat lewat link formulir, jangan lupa untuk disertakan namanya. Jangan lupa untuk disertakan namanya. Karena lebih dari 20% pertanyaan yang ada di sesi kali ini itu tidak ada namanya ya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang kedepannya hendak mengikuti sesi tanya jawab ini, saya berharap atau saya wajibkan antum semua untuk menyertakan nama antum sebelum bertanya. Sekian, sampai jumpa, sampai ketemu di sesi pertanyaan atau konsultasi atau tanya jawab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.